Salam sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam tajuk menggali kebenaran yang samar-samar supaya menjadi terang benderang. Kali ini saya akan menyajikan satu topik, yaitu mengungkap fakta keberadaan Yesus kurun waktu usia 12 sampai 30 tahun. Seperti kita tahu, ada banyak orang-orang yang bertanya-tanya, kemanakah Yesus? Dan apa saja kegiatannya dalam kurun waktu 12 tahun sampai 30 tahun. Dan tidak sedikit yang berspekulasi tentang hal itu. Ada orang yang bilang bahwa Yesus pada usia 12 tahun sampai 30 tahun itu, ia pergi ke India untuk belajar. Dan ada juga yang lain yang berkata bahwa ia pergi ke Tibet untuk mempelajari pengertian mengenai ilahi dan mempelajari hukum-hukum Buddha. Lalu bagaimana fakta yang sebenarnya? Fakta awal yang perlu kita ketahui adalah fakta-fakta peristiwa tentang kemunculan Yesus di depan publik. Antara lain adalah fakta sekitar kelahiran Tuhan Yesus, dan fakta yang kedua adalah kisah kala ia disunat pada usia 8 hari dan diserahkan di Bait Allah. Lalu fakta ketiga, kisah kemunculan kembali di tempat Bait Allah yang sama pada usia 12 tahun. Dan setelah itu kita tahu ada yang namanya masa senyap selama 18 tahun. Kemudian fakta yang keempat adalah penampilan dirinya di depan umum setelah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia memulai pelayanannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun pada saat itu. Lalu kemana Yesus selama dalam kurun waktu 12 tahun sampai 30 tahun itu? Fakta membuktikan bahwa berdasarkan catatan Alkitab, jelas Yesus menjalani kehidupan sebagaimana layaknya anak-anak Yahudi pada saat itu. Ia bersama keluarganya bekerja di Nazaret sebagai tukang kayu. Nah, ini kita bisa lihat faktanya di dalam Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anna Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Memang tidak dilaporkan Yesus menjual kayu di mana, tukang kayu di mana. Sebagaimana Yohanes 21 ayat 25 mencatat, masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Fakta lain yang perlu kita ketahui adalah fakta tentang keberadaan Tuhan Yesus usia 12 tahun sampai usia 19 tahun. Nah, kemungkinan ia menempuh pendidikan umum sebagaimana anak-anak Israel pada saat itu. Lalu memasuki usia 20 sampai 30 tahun, ia menempuh dan lulus pendidikan imam sebagai ahli Taurat di Bait Suci. Baru kemudian memasuki usia 30 tahun, ia memasuki dunia pelayanan publik dengan diawali oleh baptisan Yohanes. Memang pendidikan Yahudi memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mikra, yaitu membaca Taurat mulai usia 5 tahun. Tahapan yang kedua adalah misnah mulai usia 10 tahun. Dan tahapan yang ketiga adalah Talmud pada usia 13 tahun. Pada zaman Yesus adalah 12 tahun. Dan yang berikutnya adalah midrash atau selevel dengan madrasah pada saat ini, yaitu usia 20 tahun. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Dari mana kita tahu bahwa Yesus juga menempuh pendidikan umum sebagaimana anak-anak Israel pada umumnya pada saat itu? Fakta membuktikan tentang hal itu. Karena gelar Yesus sebagai guru mengkonfirmasi hal itu. Kenapa?
karena gelar itu tidak sembarangan disematkan kepada orang biasa. Karena sebutan itu menunjukkan suatu jabatan. Yang berhak menerima sebutan itu adalah para alumni lulusan sekolah imam itu, yang biasanya dipanggil rabi atau guru. Para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun juga memanggil Yesus sebagai rabi atau guru, karena memang mereka tahu bahwa Yesus memiliki pendidikan yang setara dengan rabi-rabi Yahudi yang lain pada saat itu. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu Yesus sekolah di mana? Nah, fakta membuktikan bahwa para imam Yahudi itu biasanya mereka sekolah di Bait Allah. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Perhatikan frasa, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Saat itu Yesus mengucapkannya saat ia berada di Bait Suci di Yerusalem. Jadi dari ayat tersebut, apabila kita kaitkan dengan budaya Yahudi pada saat itu, maka secara tradisi kita bisa memahami bahwa setiap anak-anak Israel harus sekolah hingga usia 19 tahun. Lalu saat memasuki usia 20 tahun atau usia madrasah, dan mereka yang mau melanjutkan sekolah teologi boleh memasuki pendidikan keimaman atau pendidikan pengajar Taurat. Pendidikan imam Yahudi berlangsung kurang lebih 10 tahun. Mulai dari jabatan imam pendamping, imam muda, sampai kepada imam kepala. Bait suci menjadi tempat pendidikan mereka. Maka dari itu Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Maksudnya di Bait Suci. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa ia baru muncul di depan publik pada usia 30 tahun? Dalam tradisi Yahudi, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang janggal. Sebab budaya mereka memang seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun tersebut. Nah, demikianlah penjelasan yang sederhana ini. Semoga fakta tentang kebenaran yang samar-samar ini semakin menjadi terang benderang. Tuhan berkati.